Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u ila al-jannah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa 'ala dzalika minasyahidin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk kembali tafakkur di hadapan Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, penuh dengan kesabaran, penuh dengan keikhlasan, dan tentu saja kita berdoa kepada Allah agar kita mampu menolong mereka, paling tidak mendoakannya. Hadirin rahimakumullah, jamaah haji Indonesia berangsur-angsur meninggalkan tanah air Indonesia tercinta ini. 221.000 umat Islam yang dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji. Dan memang tidak ada balasan dari haji yang mabrur, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Namun ada satu hal yang perlu diingatkan kembali kepada calon-calon jemaah haji, baik yang akan berangkat tahun ini maupun yang insya Allah tahun depan atau yang sedang menunggu, bahwa satu hal yang perlu diingatkan dari umat Islam ini adalah misi haji yang diingatkan oleh Rasulullah dan para ulama sesudahnya. Misi haji adalah dakwah. Dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis, Rasulullah menekankan bahwa sesungguhnya haji adalah syiar. Di dalam syai ada syiar, ada kalimatnya, sya'airallah, inna safa wal marwata min sya'airallah. Pada tawaf ada syiar, pada melempar jumrah ada syiar. Ini yang perlu diluruskan, bahwa haji bukan hanya sekedar traveling biasa, haji bukan hanya safar biasa, haji bukan hanya sekedar wisata religi, apalagi sekedar menggugurkan kewajiban. Bahwa sesungguhnya bagi jamaah haji yang pulang ada misi, yaitu misi dakwah, misi perbaikan akhlak, di mana Indonesia hari ini, na'udzubillah min zalik, sedang diuji Allah dengan akhlak yang sangat jauh menurun, dari kalangan remaja sampai pejabat, luar biasa, jauh menurun. Kita tengok bagaimana haji-haji kita di masa lalu. Indonesia pertama kali mengirim haji tahun 1926. 52.000 jamaah haji Indonesia waktu itu berangkat secara diam-diam. Ada juga yang berangkat secara terbuka. Kenapa? Karena memang waktu itu dilarang oleh onderneming atau gubernur Belanda, Van der Plas. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena setiap orang yang berangkat haji dan pulang membawa misi dakwah, misi dakwah, misi perjuangan. Saya katakan tadi, sesungguhnya pada acara melempar jumroh itu ada syiar, bagaimana melempar setan, bagaimana melempar penjajah, bagaimana melawan penjajah. Oleh karenanya, sebutan haji yang hanya ada di Indonesia
Dan belakangan Malaysia sudah mulai ikut-ikutan pakai gelar haji. Brunei juga demikian. Yang pertama kali menerapkan gelar haji itu adalah Snohorgronya. Yang pada waktu itu rapat para kolonialis menghasilkan satu butir bahwa orang yang pulang haji harus dikasih tanda depan namanya, yaitu H.Haji. Jadi sejarahnya bukan dari Islam itu. Ya, panggilan haji. Kita tidak pernah mendengar kalimat Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Ali, Haji Utsman, Haji Umar. Hanya di Indonesia. Siapa? Van der Vlas, Snohorgronya, Den Deles. Rapat bertiga itu menghasilkan butir diantaranya orang yang pulang haji diberi gelar H, ditandai dengan kata Haji. Agar apa? Agar diawasi gerak-geriknya. Kenapa? Karena Belanda sudah mulai mencium Haji Samanhudi menggelorakan semangat perlawanan. Haji Umar Said Cokro Aminoto menggelorakan semangat perlawanan. Di Bekasi ada Haji Nur Ali. Di Cilegon ada Haji Bedowi. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa mereka seperti itu? Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya haji adalah musyawarah umat Islam sedunia. Mereka saling bercerita tentang negaranya masing-masing. Pada waktu itu, haji-haji Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap negaranya, seperti Haji Samanhudi, Haji Umar Said Cokro Amin, itu bertemu dengan satu tokoh. Tokoh itu bernama Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani meneteskan semangat juang kepada para jemaah haji pada waktu itu. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa sesungguhnya dalam haji itu ada syiar-syiar. Bukan hanya sekedar menaruh gelar haji di depan namanya, pulang dipanggil Pak Haji, pulang dipanggil Bu Haji, tidak dipanggil haji, tidak nengok. Bukan itu. Misi haji sebenarnya adalah syiar-syiar, dakwah. Kita berharap mudah-mudahan 221.000 umat Islam yang pulang, paling tidak 50%-nya membawa perubahan akhlak. Yang bermula dari perubahan akhlak dirinya, dan pulang dia bisa merubah akhlak tetangganya, keluarganya, tetangganya, syukur-syukur bangsanya secara global. Haji merubah dirinya sendiri jelas. Ketika mereka wukuf, mereka mengenal dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia mengenal dirinya. Siapa dirinya? Dia wukuf, diam sejenak. Wukuf itu wakaf, diam. Dia muhasabah. Dia berdoa. Dia minta ampun kepada Allah. Setelah itu diaplikasikan dalam sebuah fragmen kehidupan. Namanya lontar jumroh. Dengan satu kata, Allahumma fi rajmani syayatin. Lemparan pertama, Allahumma fi rajmani syayatin. Ya Allah, saksikan hari ini saya bermusuhan dengan setan untuk selamanya. Kata itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada perubahan untuk dirinya. Setelah perubahan untuk dirinya, dia akan merubah orang lain. Ini yang disebut dengan syiar dakwah. Dia pulang ke tanah air membawa misi, bukan hanya sekedar cerita tentang cerita-cerita lucu tentang haji, bukan hanya sekedar bagi-bagi air zam-zam, bukan hanya sekedar bagi-bagi kacang almond, tapi dia berbagi bagaimana dia bisa berinteraksi. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina masih digempur oleh orang-orang Yahudian. 2 hari yang lalu Kementerian Agama
memberikan maklumat kepada seluruh imam dan khatib untuk kunut nazilah. Insya Allah nanti kita kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tentu kita berharap masalah Palestina ini dibawa ke Kongres Musyawarah Umat Islam Sedunia itu di Mekah, dibawa, diceritakan, kalau bisa digalang dana di sana. Hadirin rahimakumullah, tentu ini tidak mudah karena pemerintah Saudi tidak terlalu berempati dengan Palestina. Ini misi kita, ini misi yang sebenarnya dari haji. Sekali lagi, bukan hanya sekedar memiliki gelar haji, tapi misi dakwah yang ditegakkan oleh para haji-haji yang datang nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani ayyakum min fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal nas, ya ayyuhattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang beriman berjuang, mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun rapi. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semangat baru dari para haji, para hajjah yang datang ke Indonesia menyemarakan perbaikan akhlak, dakwah akhlakul karimah. Semoga kita yang sedang menunggu mulai memperbaiki niat kita bahwa sesungguhnya haji adalah syiar, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ya Allah yang sebentar lagi akan menunaikan ibadah haji, luruskan niat kami ya Allah, sebagaimana yang telah dipesankan oleh Rasul-Mu ya Allah, agama Islam sebagai syiar kemudian hari, perbaikan akhlak untuk keluarga dan masyarakat. Ya Allah, kami yang sedang menunggu ya Allah, sehatkan kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, mudahkan usia kami ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Sesungguhnya haji adalah amanah, kami tahu ya Allah. Oleh karenanya mampukan kami ya Allah untuk menumbangkan kebatilan dan menegakkan keberkahan. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila rabbi innakal haq. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعدكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيم الصلاة